ada wartawan diancam gitu ya. Oh, ada satu pernah sekali. Baca apa saja, mau bahkan aja buktikan di medsos saya. Enggak. Pilih masih jadi jurnalis atau arah politik ya? Tipe beda, gue PKB. Saya lihat di postingan Karyan tuh suka banget nulis berita politik, Kak. Memang apakah kemauan Karyan atau memang dari kantor gitu? Enggak juga sih, kita cuman melihat ritme perkembangan aja kan, karena ini mungkin minggu ini lagi asiknya info politik ya, gitu kan. Tapi misalnya info minggu depan itu sudah berganti lagi, mana isu yang menarik ya mungkin bisa saja berganti. Itu pasti kalau ada isu-isu menarik, semua wartawan tuh ngumpul ya. Pernah gak ke apa? Wartawan itu ada gak sih kompetisinya untuk misalkan beritanya bagus nih media A, media B, wah dapat nih. Kalau begitu gak sih? Kalau kompetisi antar media itu ya memang ya kita sama-sama berkompetisi, sama-sama profesional, sama-sama memberikan info yang baik, info yang bagus kepada publik gitu kan. Itu berjalan saja gitu kan, tapi suasana kebersamaan tetap kita jaga, suasana kebersamaan itu. Cuman aura kompetisinya itu pasti ada. Gitu. Terus ada kesibukan lain Kak selain jadi jurnalis? Sekarang ini belum ada ya? Belum ada, teman kita ini masih membaca gitu kan, manakah usaha lain yang sekiranya itu bisa kita garap gitu kan, tanpa mengurangi kesibukan kita di dunia jurnalis lah gitu. Iya. Kita masih mencari celah gitu. Itulah. Apalagi kan dulu juga waktu 2017 saya jadi wartawan, memang dituntut itu kayak berita gitu. Ini harus sehari itu 3 berita maksimal gitu kan. Iya, cuman ada juga yang memang tergantung juga sih, media itu kan ada tergantung dari manajemennya ya. Karena kan ada juga yang misalnya reward itu kan sehari beberapa berita tapi dengan hitungan gaji yang memang sepadan kah atau apa. Terus juga ada juga yang memang manajemen tuh mengeluarkan sistem reward itu per berita gitu kan. Ya tergantung manajemen. Ini kayak menarik kan. Kalau jadi wartawan itu kan pasti kalau kita liput-liput berita yang mengundang privasi orang tersebut itu ada wartawan diancam gitu ya, misalkan gitu kan, Nah, pernah gak Karyan mengalami ancaman tersebut dari narasumber pada saat wawancara gitu? Sepengetahuan saya, sepengetahuan saya menggeluti dunia jurnalistik itu tidak pernah diteleponi secara langsung oleh narasumber. Oh, ada satu, pernah sekali diteleponi, bahkan ditunggui sampai betul-betul berita itu bisa dirombak. Cuman sudah clear kok, sudah selesai. Itu tuh kayak pasti yang sulit bagi seorang jurnalis itu kayak. Iya, dan betul memang cuman sekali saya menulis berita, ternyata saya diteleponi gitu kan, katanya apa yang saya buat itu mengundang resistensi publik gitu kan, jadi harus dirubah judulnya gitu kan, seperti itu kan. Padahal saya bekerja sudah memakai prinsip-prinsip berimbang, dalam arti gini, teman-teman jurnalis itu kan dia sebelum berita itu dikeluarkan dia sudah tahu dia mana berita yang mengundang resistensi publik gitu. Oh, tahu itu. Teman-teman jurnalis itu pasti tahu itu kan, mengundang resistensi publik. Nah, pada saat itu saya sudah beranggapan ini tidak akan mengundang resistensi publik. Karena apa? Karena saya membuat berita itu betul sudah ada yang mengucapkannya. Narasumbernya ngomongnya seperti ini, dia ngomongnya jam segini, ngomongnya di sini gitu kan, abang dia ngomongnya di sini, dan
itu betul-betul si narasumber itu betul-betul dia justru menyuruh untuk berbuat adil gitu loh. Cuman tidak tahu dalam hasil berita itu, hasil karya berita itu dianggap oleh beberapa lembaga itu bakal mengundang resistensi publik. Tapi bukan tidak diterbitkan, diganti judulnya. Diganti judulnya. Kayak, tetap terbit kok, tetap terbit. Benar-benar. Nah, ini Kak yang terkait bagi di ranah literasi untuk anak-anak muda sekarang, banyak mereka lemah dalam karya tulisan gitu kan. Lagi pasti kalian sudah dari pengalamannya menjadi wartawan. Nah, menurut kalian dari sudut pandang kalian khusus di Kukar, memang benar Kak literasi pemuda di Kukar ini begitu lemah? Gimana tuh Kak? Ya untuk cinta terhadap literasi itu kan seperti saya bilang tadi ya, kita harus lihat juga dari bakat kita gitu loh. Misalnya bakat kita tidak suka membaca atau apa, sampai kapanpun literasi kita bakal lemah gitu kan. Tapi misalnya memang minat baca kita tinggi, literasi kita juga akan tinggi juga. Kalau kebiasaan saya kan waktu jadi mahasiswa itu kan tiap hari itu kan saya harus waktu itu saya tiap hari bagaimana harus ke perpustakaan daerah. Itu target tuh kayak? Ya, bagaimana harus perpustakaan daerah gitu kan, kita bisa baca apa saja, mau majalah kah, mau koran kah, baca apa saja, yang penting baca gitu kan. Kebetulan saya tinggal di Teratai, perpustakaan daerah waktu itu di Dewantara. Jadi saya jalan kaki dari Teratai itu ke Dewantara jalan kaki, ke perpustakaan jalan kaki, pulang juga jalan kaki. Terus juga saya juga merasakan kasihan kok perpustakaan daerah kok sepi dari pengunjung. Udahlah saya hadirlah di perpustakaan lah, dengan saya hadir. Bahkan kadang-kadang saya malam juga datang ke perpustakaan situ, karena pada saat zaman saya itu antara 2001 sampai 2006 2007 itu 2006 itu perpustakaan itu buka sampai malam ya. Buka malam hari juga buka. Karena mungkin ingin meningkatkan minat baca masyarakat, jadi malam itu dibuka. Jadi saya malam-malam habis sholat isya ke situ sampai jam 9 baca buku, ada apa seperti itu. Waktu kita habis membaca aja tuh kayak dulu ya? Iya, kalau memang saya sempatkan baca buku, saya baca buku, saya sempatkan baca buku. Walaupun terkadang mungkin tidak semuanya nempel di pikirannya, tapi usaha membaca itu sudah harus baca apapun itu. Iya. Jangan juga kita mengharap baca satu buku itu bakal nempel semua, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin itu. Kita ini membaca buku paling-paling nempel itu 20%, 30%, itu pasti itu. Daripada tidak baca sama sekali kan nggak ada yang nempel. Iya. Daripada nempel. Jadi malam-malam itu saya jalan kaki ke malam-malam. Lumayan sih sepi juga, udah mau jam 9 malam, jam 9 lewat, sepi, suara jangkrik aja gitu kan, seperti itu kan. Nggak ada, saya bacanya di lantai 2, takutnya ada makhluk halus kah apakah gitu kan. Cuman ya udahlah, bermain, nggak ada masalah gitu kan. Ternyata perpustakaan mengeluarkan kebijakan ditutup, nggak ada jam malam lagi kan. Nggak ada jam malam. Saya tanya kepada petugas saya kenapa gitu kan, kok jam malamnya ditiadakan lagi. Capek mas, karena yang baca mas aja, nggak ada orang lain gitu. Jadi kebijakan itu gak ada lagi. Terus supaya anak-anak maupun regenerasi muda nih, biar supaya dia ya minimal membaca lah, dan membaca itu dituangkan dengan tulisan. Harapan kita apa nih untuk mereka? Membangun generasi baca itu sebetulnya sih sulit juga ya. Iya. Misalnya gini. Kita membangun generasi baca gini, tidak mungkin terlahir generasi baca dari orang tua yang minim baca, itu nggak mungkin. Kecuali ada perubahan secara sporadis gitu kan, si anak ini ingin membaca, itu ada perubahan peluangnya gitu kan. Nah tapi misalnya generasi Kukar itu harus membaca atau apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Sekarang ini akses informasi lebih mudah. Dari segi membaca, saya yakin teman-teman anak-anak muda Kukar sudah pada membaca info-info itu. Cuman yang menjadi kelemahan mungkin ketidakberanian memulai menulis itu aja.
kalau dari segi membacanya kayaknya trennya sudah mulai naik. Kayaknya trennya udah mulai naik kayaknya. Dengan rata-rata orang punya handphone gitu. Iya. Oh iya, jadi cepat praktis ya digital iya, kan. Seperti itu kan, walaupun saya nggak tahu handphone yang dibaca itu apakah gitu kan. Cuman saya yakin ada lah info-info berita yang dibaca, saya yakin ada. Iya. Seperti itu. Iya, wah sangat keren sekali tuh dari sharingnya oleh Karian atau yang biasa disapa Abang. Nah, tapi ini Kak, sebelum kita statement closing, kalau boleh tahu partai apakah yang kita masukin? Ya belum tahu. Namanya kan udah diusung kita. Namanya kan saya bilang kan ada rencana, ada kemungkinan saya bilang kan. Makanya kan aja ya. Nah, bisa jadi kan rencana itu juga tertunda, nggak jadi. Namanya juga rencana. Iya, kan? Benar rencana. rencana. Ya kita lihat aja 2024 kayak. Bisa jadi nggak ada masalah gitu kan. Sambil ini kan sambil habis Karian ini senang dia di politik. Saya senang baca status apalagi berita kalau politik tajam banget analisanya. Itu senang. Pasti banyak ketua-ketua partai itu yang melirik gitu kan. Tapi di medsos saya redam itu apa tentang diskusi politik gitu kan atau apa kan, dalam arti kayaknya situasi sekarang ini kan itu politik kita kan sedang memanas, sedang keruh atau apa. Ya saya jangan ngambil bagian dari yang memperkeruh suasana lah. Iya. Gitu kan. Nanti kan. Ya sudah saya redam kok. Silakan aja buktikan di medsos saya itu nggak ada lagi tentang nyangkut palitik, itu nggak ada lagi. Itu kenapa direkam Kak? Apakah ada intervensi di luar? Memang betul-betul nggak ada. Saya betul-betul dari kesadaran diri kayaknya perpolitikan kita ini kan sedang lagi hangat-hangatnya, tajam, saling serang gitu kan, saling nyindir atau apa, dan itu mengganggu psikologis orang yang belum tentu suka dengan politik, belum tentu suka dengan figur tertentu gitu kan, dan kayaknya akan memperkeruh suasana. Udahlah, kita ngambil bagian yang tidak memperkeruh suasana. Kayak misalkan motivasi gitu ya, kayak bahasa edukasinya. Ya, begitu. Ya, apalagi sekarang sensitif kayak kalau kita nusun status tuh ya. Iya, takutnya kita dilihat orang kan gitu kan. Mungkin nanti dianggap tim sukses lah atau apalah gitu kan. Kan lebih baik dihindari dulu. Iya. Gitu. Tapi kan apalagi Karian dikenal sebagai wartawan idealis nih. Kenapa? Ya kan? Ya kalau idealis itu ya tergantung dari orang yang menilainya ya gitu ya. Kan saya juga nggak terlalu juga memproklamirkan diri sebagai jurnalis idealis gitu kan atau apa kan. Cuma kita coba berusaha bagaimana tetap di jalurnya aja lah, tetap di jalurnya. Tapi Kak, ini apa? Yang penting tidak merugikan orang banyak. Kalau ketika apabila maupun teman, kerabat gitu kan, memang benar Kak, kalau ketemu Karian tuh mereka pada takut diliput kalau bicara sembarangan. Iya sih, memang ada beberapa narasumber sih ada yang bilang kayak gitu kan. Katanya jangan diliput ya gitu. Kalau ngomong tuh jangan diliput gitu kan ya kita bingung juga. Kalau setiap omongan itu tidak bisa diangkat berita gitu kan, kapan beritanya naik gitu kan, kapan ada beritanya. Kita cuman punya prinsip sebagai jurnalis itu, angkat yang memang itu tidak mengundang resistensi publik. Iya. Terus kita berada di tengah-tengah dulu, terus mencari membuat berita yang menenangkan, tidak memperkeruh suasana kan. Udah, itu prinsip-prinsip itu sudah teman-teman jurnalis itu sudah pegang itu kok. Oh iya. Saya yakin itu. Iya, karena memang ada etikanya kayak. Iya. Berarti kan bukan hanya saya saja. Ya, saya. Pokoknya ketemu staff siapapun ketemu wartawan pada kabur. Kadang takut atau apa. Padahal tidak. Padahal cuma diskusi santai ya. Oh, iya. Niatnya kan, tapi mereka menganggap takut di ini. Padahal itu tadi, gitu kan yang menimbulkan resistensi publik itu kita tidak biasanya tidak akan juga. Oke, itu Kak. Sebelum closing ada game Kak, tinggal pilih aja berapa satu kata gitu kan, misalkan pilih baik atau buruk. Saya tidak suka game tapi ditantang game. Iya. Pilih masih jadi jurnalis atau ingin arah politik Kak? Jurnalis dulu. Tetap jurnalis kayak. Pilih warna merah atau hijau? Hijau kayaknya. Iya. Berarti PBB atau PKB?
Enggak bercanda. Hijau itu kan simbol Hijau. masjid. Maksud Simbol saya masjid. sedang simbol masjid. Hijau itu kan simbol. Kak pilih keluarga atau karir Kak? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Oh, kamu pilih salah satu? Kayaknya keluarga dulu. Keluarga dulu Kak ya. Kayaknya keluarga. Satu lagi Kak terakhir Kak. Ya, apa terakhir tuh? Apa terakhir tuh? Pertanyaannya. Pilih jadi pengusaha atau jadi politikus Kak? Pengusaha. 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 Keren. Komitmen kan keren. Pengusaha. Iya. Oke, itu dia tadi hiburan maupun tadi kita diskusi santai dari Abang Rian, gitu kan di menjelang sore ini. Terima kasih banyak Kak. Siap. Nah, atas kedatangannya mohon maaf. Studionya begitu sederhana, jangan jereh. Tetap semangat Rian, semoga Siap aja diundang lagi kan? Iya. Insya Allah kita akan diskusi ke depannya yang baru, yang agak fresh. Siap. Walaupun dengan tema yang lain kan nggak Iya. ada masalah. Nggak ada masalah. Semoga karyan tujuannya bisa tercapai, niat Amin. ke depannya juga tercapai. Amin. Gitu. Tidak menjadi politisi kayak yang penting Iya. jadi pengusaha itu ya. Ya sama-sama saling mendoakan lah Iya, semuanya. sama-sama. Terima kasih banyak.